berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan, makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Kayaknya harap adik-adik di rumah sehat-sehat saja ya. Nah, sebelum kita memulai sidang anak-anak, kayaknya mengajak adik-adik di rumah untuk menyeru nama Tuhan. Nah, kita seru nama Tuhan 3 kali. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Nah, sebelum mulai sidang, kita berdoa dulu ya adik-adik. Amen. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan masih memelihara juga merawat kami. Tuhan Yesus, kami mau sidang anak-anak. Tuhan dapatkan hati kami, Tuhan dapatkan telinga kami terbuka pada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Amen. Nah adik-adik, kita tadi sudah sama-sama menyeru nama Tuhan. Kita juga sudah sama-sama berdoa. Sekarang Kak Dora dan Kak Hana mau mengajak adik-adik belajar kidung. Kita belajar kidung bersama-sama ya, tanpa gerakan dulu. Sekarang, Mari kita berkidung. Jesus cares for everyone, and we just want to thank Him. T-H-A-N-K, T-H-A-N-K, T-H-A-N-K. We'll all say thank you, Jesus. Jesus cares for everyone, and we just want to thank Him. T-H-A-N-K, T-H-A-N-K, T-H-A-N-K. We'll all say thank you, Jesus. Jesus cares for everyone, and we just want to thank Him. T-H-A-N-K, T-H-A-N-K, T-H-A-N-K. We'll all say thank you, Jesus. Jesus cares for everyone, and we just want to thank Him. T-H-A-N-K, T-H-A-N-K, T-H-A-N-K. We'll all say thank you, Jesus. Halo adik-adik, apa kabar semuanya di rumah? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap sukacita ya. Nah, hari ini Kak Sheba mau bercerita. Tapi sebelum kita bercerita dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah ikutin Kak Sheba ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan, kami masih ada kesempatan. Oh Tuhan, untuk mendengarkan cerita. Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas belas kasih-Mu. Tuhan, hari ini kami anak-anak Allah bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan, bisa sama-sama mengenal diri Allah. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang dengarkan baik-baik cerita Kak Sheba ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Sheba akan bercerita mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Terlebih dahulu kita lihat gambar ini ya.
gambar tadi, adik-adik bisa melihat ya ekspresi 10 orang kusta tadi. Sedih tidak? Sedih sekali. Menurut adik-adik, kasihan tidak mereka? Kasihan ya? Nah, pada saat zaman itu belum ada dokter dan juga obat yang bisa menyembuhkan mereka, sehingga hari demi hari penyakit mereka semakin buruk. Selain itu, kusta juga sangat menjijikkan. Bahkan ada hukum di antara orang Yahudi bahwa orang-orang yang terkena penyakit kusta harus disingkirkan. Jadi mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga, teman-teman, ataupun orang sekitarnya. Kasihan ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kalian menjadi seperti orang kusta tadi, apakah kalian bersedih? Pastinya sedih sekali ya. Kalau Kak Sheba menjadi orang-orang kusta tadi, Kak Sheba juga pastinya sangat sedih. Nah, 10 orang kusta tadi menginginkan kesembuhan lebih dari apapun. Mereka mencoba mencari obat-obatan. Mereka mencoba menggunakan daun-daunan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Namun penyakit mereka tidak kunjung sembuh. Alangkah sedihnya ya mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi putus asa. Hari itu mereka mendengar kabar gembira. 10 orang kusta itu mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota tempat mereka tinggal. Wah, mereka sangat bersukacita. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Nah, ketika mereka melihat Tuhan, dari jauh mereka berkata, "Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku. Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku." Nah, menurut adik-adik, bagaimana reaksi Tuhan? Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka? Jawabannya adalah mau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mau menyembuhkan 10 orang kusta ini. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah dan tunjukkanlah kepada para imam." Apa? Mereka bertanya-tanya. Memang ada peraturan pada saat itu bahwa untuk orang-orang yang sudah sembuh dari kusta, mereka perlu diperiksa oleh para imam. Tapi 10 orang kusta ini melihat tangan dan kaki mereka masih penuh dengan kusta. Masakan mereka harus pergi kepada para imam? Nah, menurut adik-adik, apakah mereka percaya jika mereka pergi kepada para imam seperti perkataan Tuhan, mereka akan disembuhkan? Jawabannya adalah ya. Mereka percaya ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada para imam, mereka pasti akan disembuhkan. Lalu mereka mulai berjalan. Pada saat mereka awal berjalan, sambil berjalan mereka masih melihat kusta-kusta itu ada di tubuh mereka. Lalu mereka tetap melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan lagi. Ketika mereka berjalan lagi, mereka masih melihat masih ada kusta di tangan dan kaki mereka. Tapi ketika mereka terus berjalan, mereka merasakan tubuh mereka semakin segar. Lalu mereka melihat tubuh mereka. Tangan dan kaki mereka sudah sembuh dari kusta. Mereka saling melihat dan mereka melihat satu sama lain sudah tidak ada kusta. Hore, mereka sudah sembuh dari kusta. 10 orang kusta itu sangat bergembira. Mereka berjalan lebih cepat menuju ke para imam. Mereka ingin segera dinyatakan sembuh oleh para imam. Lalu ketika mereka sudah sampai di para imam itu mulai memeriksa mereka dan mereka dinyatakan sudah sembuh. Mereka sangat bergembira. Mereka ingin segera pulang ke rumah mereka dan bertemu dengan keluarga mereka. Sampai-sampai mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Namun ada satu orang kusta yang mengingat Tuhan. Dia tidak sama dengan 9 orang kusta lainnya. Ia berbalik dari jalan pulang ke rumahnya. Ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Sesampainya bertemu dengan Tuhan, ia tersungkur di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, satu orang kusta ini sangat bergembira. Dahulu ia sakit, kini telah disembuhkan. Dahulu ia bersedih, kini telah bergembira. Lalu Tuhan Yesus bingung, mengapa 9 orang kusta lainnya tidak berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik, apakah kita seperti 9 orang kusta ini? Ataukah kita sama seperti 1 orang kusta ini? Adik-adik, apakah kita sama seperti 9 orang kusta ini? Apakah kita sering melupakan Tuhan ketika kita sedang bergembira? Dan hanya mengingat Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongannya? Nah, adik-adik, apakah pernah kita secara khusus berdoa di hadapan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas udara yang Dia berikan kepada kita, atas segala penyertaan dan juga penggembalaannya?
Adik-adik, mari sama-sama kita belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mengatakan, "Oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu, karena Dikau Allah yang menggembalakan aku, Dikau Allah yang memelihara aku. Puji Tuhan, dalam Kristus kita selalu ada pertolongan." Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Sheba bagaimana dari kisah 10 orang kusta. Nah, adik-adik, ternyata hanya 1 orang kusta saja yang mengucap syukur atas kesembuhan yang dia miliki. Adik-adik, hari ini kita sebagai anak-anak Allah perlu belajar menjadi orang yang mengucap syukur senantiasa. Apa yang Allah lakukan dalam hidup kita, kita perlu belajar berterima kasih kepada Allah. Nah, sebelum menutup sidang kita hari ini, Kak Vita mau ajak kita semua hafalan ya. Nah, ikutin Kak Vita. Amin. 1 Tawarik pasal 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum mengakhiri, kita berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami menjadi anak-anak Allah, perlu menjadi anak-anak Allah yang mengucap syukur senantiasa, perlu menjadi anak-anak Allah yang berterima kasih atas setiap situasi yang Tuhan aturkan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Sampai ketemu di sidang minggu depan. Bye-bye.